cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, Itu. Satu-satunya syarat perdamaian Mundur. Kalau diganti uang, denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mas Jreng. SMA-nya itu lulusan luar negeri disebut sebagai cacat hukum, tidak sah. Itu kata Refli Harun. Apa Refli Harun ini pura-pura bodoh gitu ya? Atau benar-benar bodoh gitu ya? Apa pura-pura tidak tahu gitu ya bahwa Prabowo juga itu lulusan luar negeri? Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti namun tetap ngotot. Tuduhan absurd ini terus dipelihara, bukan karena kurang data, melainkan karena ada kepentingan politik dan psikologi di baliknya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang melahirkan kebencian luar biasa terhadap Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar kabar menarik dari para pembenci Jokowi ya. Kabar terbaru ya. Ternyata manusia tua bangke yang akhir-akhir ini menggugat Gibran dengan nilai yang fantastis ya, di luar Nurul, yaitu senilai 125 triliun, itu ternyata seorang maling. Ini fakta loh, bukan saya yang ngomong loh, tapi ada videonya. Dia adalah seorang mantan napi ya. Napi itu narapidana atas kasus maling uang rakyat pada proyek puskesmas di Siantan Selatan. Mana nih Siantan Selatan nih, nggak tahu saya. Gayanya sok-sokan ya kan. Aduh, sok ahli hukum, sok alim, sok nggak butuh uang. Kayak orang suci aja, nggak taunya maling. Aduh, kok para pembenci Jokowi itu rata-rata manusia-manusia bermasalah ya kan? Napi, residivis. Masihkah kalian percaya dengan mereka? Aduh, ada aja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mas Jreng. Aduh, guys, ada berita baru nih. Tara Macrong. Ya, sebelum saya mengomentarinya, saya sampaikan bahwa kader ini, ada orang ini adalah kader Partai Biru.
Satu alma mater dengan si Maling Panci. Walaupun si Maling Panci sudah resign dari partai tersebut ya. Oke, saya bacakan nih caption yang ada di bagian videonya. Yang gugat ijazah Mas Wapres 125 triliun ternyata maling. Wak 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 wak. Hai. Kenapa yang benci ke keluarga Jokowi bisa A, bahasa mana nih? Bisa A ini biasanya mungkin ya bekas napi. Semua kok residivis. Hehehehe. Aduh, maling rakyat proyek puskesmas, astagfirullahaladzim. Saya menduga ya, kenapa orang ini menggugat 125 triliun itu fantastis sekali loh. Saya menduga ini orang dalam masalah ekonomi, mungkin mau melunasi pinjol atau apa. Lanjut. Calonnya yang saya gugat, saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, Itu. Satu-satunya syarat perdamaian Mundur. Kalau Soalnya diganti uang, denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke. Nah, uang 125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi dengan bentuk nggak tahu APBN nanti kan setor kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil, Pak. Kerugian yang saya minta dari orang per orang sekitar 450 ribuan. Nggak sampai 1 UMR kan? Yang mau ketawa dipersilahkan. Bukan saya loh ya yang ngomong, tapi saya cuma ikut membacakan teks yang ada di badan videonya tuh di bagian bawah. Yang mau ketawa dipersilahkan, ya kan? Waduh, omongannya udah macam kayak Ustadz Somad ini. Tapi nggak taunya mantan narapidana maling uang rakyat kasus Puskesmas Siantana. Tapi jujur saja teman-teman ya, saya tidak bisa memastikan apakah ya orang yang baru saja kita saksikan itu sama dengan orang yang tadi di bagian depan itu ditangkap polisi karena kasus korupsi proyek Puskesmas. Saya tidak tahu ya, karena waktunya berbeda. Saya melihatnya kok dua orang yang berbeda. Ini menurut saya. Tetapi kata banyak netizen itu adalah orang yang sama. Intinya yang mau ketawa dipersilahkan. Jangan menuduh, ketawa aja boleh. Lanjut. Repli Harun bilang bahwa pencalonan Gibran karena ijazah SMA-nya itu lulusan luar negeri disebut sebagai cacat hukum. Tidak sah. Itu kata Repli Harun. Apa Repli Harun ini pura-pura bodoh gitu ya? Atau benar-benar bodoh gitu ya? Apa pura-pura tidak tahu gitu ya? Bahwa Prabowo juga itu lulusan luar negeri. Nih lihat, kalau tidak percaya ya, nih lihat tuh ya. Dari SD sampai SMA Prabowo itu sekolah di luar negeri. Terakhir Prabowo itu SMA lulusnya di mana? Di London, Inggris. Kalau kata Repli Harun pencalonan Gibran cacat hukum karena Gibran lulusan luar negeri SMA-nya, kenapa Repli Harun tidak gugat juga Prabowo gitu ya? Tidak protes juga sama Prabowo, karena Prabowo pun SMA-nya lulusan luar negeri di London, di Inggris. Kenapa hanya Gibran yang dipermasalahkan? Rep? Sebencinya seperti itu, kenapa hanya Gibran? Apa takut sama Prabowo? Atau pura-pura tidak tahu gitu? Atau gimana gitu? Kenapa hanya Gibran yang dipermasalahkan? Disebut bahwa lulusan luar negeri itu Gibran karena di luar negeri lulusnya SMA-nya disebut cacat hukum. Sedangkan Prabowo, kenapa tidak disebut cacat hukum Prabowo? Bahkan Prabowo itu dari SD sampai SMA lulusan luar negeri. SD-nya sampai SMA-nya itu Prabowo lulusan luar negeri.
Repli. Takut sama Prabowo, Rep? Takut sama Prabowo? Kenapa cuma Gibran saja? Benci boleh, tapi harus adil. Benci boleh, tapi harus fair, ya. Kenapa hanya Gibran yang dipermasalahkan? Karena SMA-nya lulusan luar negeri, sedangkan Prabowo tidak dipermasalahkan. Prabowo juga SMA-nya lulusan luar negeri, Rep, ya. Ente, Rep, ya, apakah pura-pura tidak tahu gitu atau apa? Takut sama Prabowo takut, Rep. Benci boleh, tapi harus fair, harus adil. Jangan pilih kasih. Jangan mentang-mentang karena kebencian kamu jadi tidak adil. Itu ada dalam agama pun ada. Jangan karena kebencian kamu bersikap tidak adil pada sesama manusia, Rep. Ya. Aduh. Mikir, Rep, mikir. Adil dong. Kalau Gibran dipermasalahkan karena lulusan luar negeri, cacat hukum, Prabowo juga harus dipermasalahkan sama kamu, Rep. Repli. Ya, kok baru sekarang sih Bang? Mengomentarin si RH. Kalau saya mah udah sejak lama, udah baru ngelihat mukanya aja ya kan, yang belagu macam Brad Pitt itu. Mengaku-ngaku sebagai seorang ahli apa? Ahli hukum tata negara. Saya sudah nggak percaya ya kan. Pokoknya kalau dia membenci Jokowi, dia terafiliasi sebagai anak Abah, ya kan? Ketika dia mengaku dirinya orang hebat, udahlah, saya pesimis, ya underestimate. Kenapa? Karena fakta ya, karena pola selama ini mereka itu cuma ngaku-ngaku aja, ya kan? Tapi faktanya jong. Gibran jadi wapres setelah SMA di luar negeri adalah cacat bawaan. Ini adalah pernyataan seorang ahli nujum ya, yang lebih dekat sebagai seorang ahli nujum tata busana. Lanjut. Salah satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada ya, semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang setelah 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Yang merekomendasikan sekolahnya apa? Merekomendasikan sekolah Yang nyariin setelah Pak Jokowi. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri itu aja. Ya, itu adalah pernyataan Jokowi di depan awak media ketika ditanya terkait tuduhan ya ijazah Gibran gitu sebagai wakil presiden yang katanya nggak punya ijazah SMA lah, yang beginilah, yang begitulah. Ini saya sebetulnya teman-teman ya, ini mudah sekali ditebak gitu loh. Kenapa kok sekarang beralih ke Gibran? Karena sebetulnya menyerang Pak Jokowi sudah mentok gitu. Tapi ini bodoh menurut saya. Jokowi saja yang mantan presiden ya kan, sudah mantan loh, sekarang jadi rakyat biasa. Mereka tidak bisa menjatuhkan, mencaci, memaki, memfitnah, nggak bisa. Apalagi dia sekarang ini sedang menyasar Gibran, sementara Gibran adalah wakil presiden yang sedang menjabat. Coba bayangin gitu loh.
Jadi menurut saya mereka ini yang mengaku cerdas itu sebetulnya di bawah rata-rata kecerdasannya. Aduh, lanjut. Sehat-sehat ya Pak Jokowi. Tapi kenyataannya berbeda. Justru banyak penyerangnya berasal dari kalangan intelektual, akademisi, bahkan tokoh publik. Ada profesor, doktor, mantan rektor, jurnalis senior, sampai ulama dan ustaz. Artinya jelas, serangan itu tidak berhubungan dengan tingkat kepintaran atau pendidikan. Ini bukan soal intelektualitas. Kita bisa melihatnya dari kasus tuduhan ijazah palsu. UGM sudah menyatakan Jokowi benar lulusan mereka. KPU, Polri, bahkan teman-teman seangkatannya pun mengonfirmasi hal yang sama. Tapi tokoh-tokoh seperti Roy Suryo atau Dr. Tifatul dengan gelar akademiknya tetap saja bersikeras menyebut ijazah Jokowi palsu. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti, namun tetap ngotot. Tuduhan absurd ini terus dipelihara, bukan karena kurang data, melainkan karena ada kepentingan politik dan psikologi di baliknya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang melahirkan kebencian luar biasa terhadap Jokowi? Jawabannya adalah kombinasi. Politik kekuasaan, ideologi, agama, identitas, psikologi, dan juga kepentingan ekonomi. Mari kita tarik ke belakang ke Pilgub DKI 2012. Saat itu Jokowi maju bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kehadiran Ahok, seorang Tionghoa non-Muslim, langsung dimanfaatkan lawan politik. Jokowi dituduh berkhianat pada Islam karena berpasangan dengan Ahok, meskipun dirinya seorang Muslim. Dari sinilah bibit narasi kebencian berbasis agama mulai tumbuh. Lanjut ke Pilpres 2014. Jokowi maju sebagai calon presiden dari PDIP. Lawan-lawan politiknya memanfaatkan narasi agama dan identitas untuk menentangnya. Ditambah lagi Prabowo mendapat dukungan kelompok Islam garis keras seperti FPI dan HTI. Sejak saat itu kampanye bahwa Jokowi adalah musuh Islam dan antek Cina terus digemakan. Narasi itu dibangun secara sistematis, dipelihara bertahun-tahun hingga seakan menjadi kebenaran bagi sebagian orang. Di Pilpres 2019, kebencian itu semakin mengeras. Polarisasi makin tajam, media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan hoaks bertebaran. Lalu di Pilpres 2024, meski Jokowi sudah bukan kandidat, namanya tetap dipukul habis-habisan. Kenapa? Karena anaknya, Gibran, maju sebagai calon wakil presiden. Sementara Kaisang, anak bungsunya, memimpin partai baru dengan energi muda yang siap tampil di panggung politik nasional. Disinilah frustrasi para pembenci semakin dalam. Bayangkan 13 tahun sejak Jokowi muncul di politik nasional, ia bukan hanya bertahan tapi semakin kuat. 10 tahun menjabat sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, dan kini 2 anaknya melanjutkan kiprah politik. Bagi lawan-lawannya, ini seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Tak heran, ketika jalur oposisi formal tidak efektif, mereka memilih melampiaskan kekesalan dengan fitnah dan ujaran kebencian. Mereka menyerang lewat media sosial, membentuk echo chamber yang memperkuat narasi negatif, dan mendanai buzzer anti-Jokowi untuk menyebarkan propaganda. Hasilnya, fitnah lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Kondisi ini menjelaskan mengapa tuduhan absurd, seperti ijazah palsu, Jokowi anti-Islam, hingga Jokowi merusak konstitusi untuk meloloskan Gibran, tetap saja dipercayai sebagian orang. Mereka bukan bodoh, tapi cara berpikirnya sudah dikunci oleh kebencian. Inilah soal psikologi politik. Ketika kebencian menguasai pikiran, akal sehat pun dikesampingkan. Maka mari kita gunakan akal sehat. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, survei demi survei membuktikan bahwa rakyat tetap mendukungnya. Ya, netizen barusan ya, melalui karyanya Mas Brojo Musti ya, yang menggunakan AI ya. Suaranya suara AI ya. Di bagian belakang tadi kita dengar bareng-bareng bahwa sebetulnya si maling panci, si krisis moneter, si dokter mangkrak ini bukan bodoh, tetapi mereka diliputi oleh kebencian. Tidak, menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang saya sangkal keliru. Mereka bukan tidak bodoh, mereka sangat bodoh gitu loh. Karena kebodohannya itulah mereka tidak bisa ya mengendalikan kebenciannya ya, dan mereka tidak bisa membedakan antara salah dan benar. Saya pernah mendengar ya pernyataan seorang pepatah gitu ya, pepatah Cina. Saya sering sekali mengutip pepatah Cina, ya kan. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang ya menyebabkan dirimu terlihat dungu, ya kan.
Nah, inilah yang terjadi. Jadi kebencian, berarti kan karena kebencian Bang, sehingga mereka terlihat bodoh. Ya ada benarnya, tapi menurut saya, sebenci apapun seseorang kepada orang lain, kalau dia memiliki kecerdasan, ya, dia bisa membedakan, memilah antara benar yang salah. Nggak mungkin lah seperti mereka ini. Jadi sebetulnya mereka ini, dasarnya itu emang DUNGU gitu loh. Kemudian benci, tambah parah lagi. Ya, gitu yang benar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.